Ya. Nah, tapi Allah mengatakan hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Iya. Saya haramkan bagi kamu ini bangkai, ini darah. Tapi coba ketika jaring-jaring kehidupan kita, ada orang banyak sekali kemudian memerlukan donor darah. Boleh donor itu. Tapi kalau kamu minum, haram kamu hukumnya. Tapi caranya bukan diminum, donor. Siapa yang mengatakan donor baik itu, orang harus punya yang disebut dengan al-imanu bi ayatil insani. Iya itu. Contoh babi ketika saya kemarin dulu pernah diundang ya berapa puluh tahun yang lalu, saya ingat waktu itu di laboratorium Pak Tri, saya ingat itu. Kemudian Pak Tri ngundang salah satu dari IPB yang kemudian itu disertasinya berbicara tentang organ-organ babi misalnya. Kemudian saya dikasih buku sampai sekarang itu judulnya adalah Memanusiakan Babi. Kenapa Allah memanusiakan babi itu? Bahkan ketika saya berbicara babi itu, salah satu binatang bahkan di dunia itu yang apa namanya serbaguna itu sebenarnya jauh lebih serbaguna dibandingkan dengan pohon kelapa. Seandainya tahu mungkin simbol pramuka bukan tunas kelapa tapi binatang babi. Kenapa? Semua tidak ada yang sia-sia dari babi itu. Nggak ada. Cuma Pak, pohon kelapa juga tidak sia-sia. Tapi masa ada orang makan pohon kelapa? Kan nggak ada. Kelapanya dimakan kelapanya itu. Tepesnya nggak dimakan. Babi juga manfaatnya, tapi orang sudah mindset kita itu tidak suka sama babi. Apa manfaatnya di balik babi? Ketika teliti juga luar biasa. Tapi bukan untuk dimakan. Iya. Ya paling gampang aja saya itu babi dipotong-potong, disembelih, dimasukkan di kolam lele itu. Mama, masa lelenya jadi haram? Kan tidak juga. Itu haram juga. Bahkan saya sering ngomong kita, betapa najisnya kotoran manusia, air seni manusia, itu najis. Ya. Kenapa Allah ciptakan itu? Itu proses kehidupan manusia. Bahkan ketika saya tes mau pegawai negeri itu, kenapa dokter nyuruh, tolong Pak, bawa kotorannya, Pak, tolong bawa air kencingnya. Untuk apa itu? Rabbana ma khalaqta batila. Tidak sia-sia Allah menciptakan. Cuma apa? Difungsikannya sesuai dengan jalur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya. Cuma ketika manfaatnya itu ada pada tempatnya. Maka ketika hurimat alaikum maitatu itu di dalam bahasa fikih namanya iktida'un nas. Iktida'un nas itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disempurnakan kalimatnya oleh ahli fikih. Karena sama begini. Ada ayat hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, sama. Diharamkan bagimu ibumu, anak perempuan dan saudara perempuan. Di satu sisi Allah berfirman, hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagimu satu bangkai, dua darah, tiga babi. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilengkapi oleh kalimat yang disebut dengan iktida'un nas? Disempurnakan apa? Maksud Allah mengharamkan ibumu adalah mengawini, menikahi. Padahal di situ tidak ada istilah menikahi. Tapi yang dimaksud dengan haram bagimu bangkai, darah, dan daging babi, iktida'un nas penyempurna adalah haram bagimu untuk mengkonsumsi. Ingat, untuk mengkonsumsi. Maka darah yang dihalalkan itu dikonsumsi tidak boleh. Tapi ketika donor menjadi boleh. Babi, wah, di mana-mana di PB itu biasa untuk riset dan macam-macam. Apa fungsinya? Itu rahasia Allah. Kenapa Allah menciptakan ini? Berarti di situ ada manfaatnya di sisi lain. Jangan kita pahami itu sempit, seolah-olah ketika haram itu nggak berguna. Tidak berguna hanya untuk dimakan, tapi berguna untuk yang lain. Ya. Tapi yang tidak berguna untuk yang lain belum tentu tidak berguna untuk dimakan. Ya. Ini yang penting untuk dipahami. Maka
ada juga misalnya bangkai. Ketika disamak juga menjadi boleh, tidak ada masalah. Bangkai tidak boleh untuk dimakan manusia karena tidak baik. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Lemparkan bangkai ayam itu yang tidak haram, yang tidak boleh untuk manusia, tidak untuk makan lele. Ada proses kimiawi dalam pencernaan, lelenya jadi gemuk-gemuk. Tapi ketika dimakan, itu namanya turi istikhlal. Ada proses dari sesuatu yang haram menjadi boleh, dari sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang boleh. Itu istikhalah. Ada manfaatnya. Cuma kita jangan terbatas bahwa manfaatnya itu bisanya hanya halal di situ, tapi dari halal menjadi haram, haram menjadi halal. Sama ketika kita itu minum aqua pagi hari suci halal. Begitu kita sudah 4-3 jam pengen pipis atau kencing, aqua itu keluar dari tubuh kita. Terjadi proses kimiawi menjadi air kencing. Namanya bukan aqua, namanya air kencing. Berbeda rasanya, berbeda baunya, berbeda warnanya, berdasarkan itu istikhalah. Hukumnya yang aqua 4 jam kemudian menjadi sesuatu yang haram atau najis. Begitu air seni, ya unsur di mana-mana, campur dengan air, ya kemudian mengalir di tanam-tanaman. Oh, ini airnya bercampur dengan seni, oh, nggak ada masalah. Pisangnya jadi gemuk subur, kita makan. Untuk manusia, pisangnya jadi halal, nggak ada masalah. Jadi kita halal haram itu harus terang. Jadi kenapa Allah? Oh, ada hikmah tasawuf falsafah dulu, sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk manusia pasti ada manfaatnya dan tidak sia-sia, pasti. Ya, ya Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah matur nuwun Pak Mahrus, sangat jelas nggih. Semoga menjawab rasa penasaran atau keingintahuan dari pertanyaan-pertanyaan klasik semacam itu nggih Prof Mahrus. Monggo Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian, masih tersedia waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab dengan Prof Mahrus ini masih sekitar sampai 10 menit nggih. Monggo jika mau berinteraksi secara langsung melalui video atau di kolom chat, monggo Bapak Ibu kami persilahkan, monggo. Ini mumpung ada ahlinya, ada kiainya. Beliau ini Prof Mahrus ini Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ya Prof Mahrus. Masya Allah di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk mengisi atau berbagi ilmu dengan kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak dan Ibu pertanyaan atau ingin berdiskusi di dalam tema Pak Khairuddin itu Mbak, Pak Khairuddin Nasution. Oh J, Pak Khairuddin Nasution di kolom chat. Oh J. Ya, monggo. Khairuddin langsung diaktifkan saja. Monggo. Khairuddin. J, dipersilahkan mengaktifkan audio dan videonya Pak, biar dapat berinteraksi secara langsung dengan Prof. Ya, ininya masih. J, Pak Khairuddin, monggo. Itu masih mute Pak audionya dan videonya. J, layarnya disentuh, kemudian icon mikrofon dan video atau kamera itu dipencet saja Pak, nanti insya Allah sudah langsung aktif. Monggo. Atau ingin menyampaikan dengan chat atau pertanyaan via kolom chat, monggo. Jika terkendala untuk berinteraksi secara langsung. J, atau sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Belum dengar Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, monggo itu moodnya dipencet Pak Khairuddin, oke. Belum kedengaran suaranya Pak Khairuddin. Masih
masih sunyi itu Pak, masih belum aktif mikrofonnya. Dipencet layarnya, kemudian yang merahnya itu dipencet juga. J, yang apa icon paling kiri Pak, gambar paling kiri yang seperti mikrofon itu dipencet mawon nanti bisa. J. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang sambil menunggu Pak ini? Monggo, silakan. J. Ini mumpung Prof Mahrus masih bersama kita, kebetulan ini sedang di perjalanan ya Pak. Ya. Menyempatkan. Masya Allah, terima sekali Prof Mahrus. Sami-sami Mbak Ulfa. Pak Didin itu. Mas Didin. Ya. Mas Didin. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Pak Mahrus, saya bacakan ya. Ini dari Pak Mahmudun Ainuri yang tanya, Prof Mahrus, Assalamualaikum. Walaupun sesuatu yang jelas-jelas halal atau haram saja masih susah untuk menghindarkan tanpa rahmat Allah, namun kita juga sering dihadapkan pada yang samar-samar. Nah, bagaimana upaya untuk mempermudahnya, J? Matur nuwun. Monggo, Prof Mahrus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, Ya. Matur nuwun Kiai Prof. Alhamdulillah. Ilmune luar biasa. Kula teng Batam, wong Medan. Nggih. Monggo Pak. Enten dua nang kono nggih. Wah, saiki dhewe wis sugih ilmu nggih. Alhamdulillah. Ya, nggih. Kula enten pertanyaan mau, Prof tadi mengatakan untuk ada yang namanya donor darah. Ya. Jadi apa hukumnya kalau donor darah itu yang mendonor itu orang-orang yang haram? Jadi bagaimana cara mensucikannya sementara darurohnya orang butuh. Jadi sementara kalau macam pengumpulan darah itu kan seluruh darah bercampur, yang haram, yang halal, yang hantam. Jadi halal, haram, hantam masuk ke orang yang menggunakannya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, darurat masalah babi. Banyak mengatakan orang itu kalau lah kita dalam hutan tidak ada makanan, babi itu halal kita makan, ya, halal kita makan. Sementara kalau kita berasumsi babi bisa hidup di hutan, kenapa tidak apa yang dimakan babi itu yang kita makan gitu. Yang terakhir masalah sembelihan orang ahli kitab. Sembelihan orang ahli kitab ini kemarin pernah saya ada baca, kita kalau berpergian makan di mana saja, ketika kita makan baca bismillah itu sudah halal kita makan. Kalau nggak salah profesor apa itu yang pernah selalu menyatakan itu. Jadi jangan khawatir sembelian orang ahli kitab itu ketika kita orang muslim memakannya dengan mengucapkan bismillah itu insyaallah darurahnya jadi halal gitu. Silakan Prof. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada sekitar 3 pertanyaan dari Pak Rudi. Monggo langsung ditanggapi, nanti diteruskan dengan yang dari kolom chat tadi. Ngapunten yang di kolom chat nanti setelah yang ini, monggo Prof. Ya. Oke. Matur nuwun Pak Khairuddin Nasution dari Batam atas pertanyaannya, atas tanggapannya, responnya, terima kasih sekali. Yang pertama tentang donor darah. Donor darah itu bagaimana kalau dari darah-darah yang haram? Nah, dalam situasi seperti itu, donor darah itu hanya bisa dilakukan dan dipraktekkan ketika tim medis atau dokter menyatakan pertama darah itu adalah cocok dari pendonor ke yang menerima. Itu yang pertama. Misalnya, bisa kemana saja,
B, AB bisa menerima apa saja, kalau A harus A, B dengan B. Itu indikasinya.